Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi ya tentang materi di mata kuliah struktur peranata sosial, yaitu relasi demografi dan geografi. Ya. Selama perkuliahan nanti ini ya diharapkan teman-teman bisa mendapatkan capaian pembelajaran, yaitu bisa memahami apa itu relasi demografi dan geografi dan kaitannya dengan struktur dan peranata sosial. Apa yang diharapkan dari pembelajaran materi tentang relasi demografi dan geografi ini adalah ya kalian diharapkan mampu memahami relasi demografi geografi dengan struktur sosial yang diukur dari ketepatan dalam menjelaskan konsep demografi dan geografi, ya, serta ketepatan dalam menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan demografi serta geografi. Ya, jadi ada dua capaian, ya, di dalam pembelajaran hari ini gitu ya. Ketika kalian belajar tentang ini, kalian diharapkan tadi ya mampu menjelaskan konsep demografi itu apa, geografi ya, serta menjelaskan hubungan antara struktur sosial dengan demografi dan geografi. Kita mulai dari ini dulu ya, demografi dulu ya. Demografi atau kajian tentang kependudukan. Sebenarnya ini kajian yang sifatnya itu interdisipliner gitu ya. Jadi tidak hanya di sosiologi tapi juga di program studi lainnya juga membahas tentang ini. Bahkan di fakultas lain juga gitu ya. Di geografi ada gitu. Nah, dalam studi sosiologi khususnya ya, kajian tentang kependudukan itu berkaitan dengan faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat dan tren populasi. Nah, kita di dalam kajian sosiologi yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain, nah, fokus kita ketika kita membahas tentang kependudukan itu adalah berkaitan dengan tingkat dan tren populasi. Oke. Nah, berkaitan dengan demografi atau kependudukan, ini terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah elemen kependudukan. Nah, elemen kependudukan ini ada 3 ya, ada fertilitas. Nah, fertilitas apa nama lainnya? Kelahiran ya. Terus kemudian ada mortalitas ya, angka kematian dan juga migrasi. Nah, itu kalau ngomong kependudukannya. Kalian sudah belajar sosiologi kependudukan? Sudah ya, berarti sudah paham ya ini ya. Di semester ini ya? Oke. Nah, di dalam sosiologi ya, elemen-elemen kependudukan tadi ya, fertilitas ya, mortalitas dan migrasi itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh norma, nilai ya, dan karakteristik masyarakat atau struktur dan peranata sosialnya. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh? Gimana tuh ya? Misalkan fertilitas itu ternyata juga ya, atau tingkat kelahiran suatu wilayah itu ternyata dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada di dalam wilayah tersebut. Ada yang bisa kasih contoh kayak gimana itu? Erlangga mau berpendapat kayak gimana? Apakah itu juga kalau soal nilai itu apakah ada hubungan dengan kebudayaan juga? Iya, nilai norma itu kan berkaitan dengan budaya ya. Oh, mungkin kalau misalnya kayak gimana? Itu, mungkin ada suatu kebudayaan di mana ada pahamnya itu loh. Banyak anak banyak rezeki di dalam suatu masyarakat. Nah, mungkin biasanya adanya pemikiran tersebut akhirnya mengakibatkan mereka itu mungkin melahirkan anak itu sebanyak-banyaknya begitu. Ya, that's right gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Nilai dan norma di suatu wilayah itu pasti memiliki ya, masyarakat ya di suatu wilayah itu pasti memiliki nilai dan normanya masing-masing ya. Dan ini mempengaruhi ya bagaimana kondisi demografi wilayah tersebut. Nah, tadi Erlangga
dengan sangat baik yang menjelaskan misalkan nih di suatu wilayah itu mereka memiliki nilai-nilai ya bahwa memiliki anak itu sama dengan memperbanyak rezeki gitu ya. Banyak anak banyak rezeki. Nah, sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak terpikir untuk KB gitu ya. Mereka akan ya tadi ya senang memiliki anak gitu. Nah, ini ya yang contoh dari tadi ya elemen kependudukan itu sangat dipengaruhi oleh norma nilai dan karakteristik masyarakat. Nah, tadi fertilitas. Nah, sekarang kalau mortalitas gimana tuh? Ada yang bisa kasih contoh? Dalam konteks pranata kesehatan, berarti kan nilai normanya kayak gimana? Ya, silakan. Kalau misalkan berhubungan sama pranata kesehatan ya Mbak, berarti kalau kematian biasanya orang yang punya nilai norma itu misalnya dia ngerasa kalau nggak perlu kalau bisa sakit nggak perlu ke rumah sakit gitu habis dia percaya sama dukun atau mungkin sama apa tuh yang biasanya mantri ya gitu Mbak biasanya. Jadi itu salah satu yang meningkatin kematian menurut saya kalau jadi kan dia nggak percaya dokter gitu Mbak, kan belum tentu mantri itu pengobatannya benar. Oke, ya benar sekali seperti itu ya. Jadi tadi ya nilai dan norma masyarakat itu juga bisa mempengaruhi tingkat kematian gitu ya. Ketika masyarakat itu memiliki nilai-nilai bahwa tadi ya kesehatan itu masih bersifat tradisional ya. Bahkan mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang metafisik ya. Jadi ketika mereka sakit itu yang mereka lakukan hanyalah berdoa, bisa seperti itu ya, atau memberikan sesajen gitu ya, agar tadi ya penyakitnya diangkat gitu misalkan. Nah, kemudian mereka tadi ya lebih percaya itu daripada pergi ke fasilitas kesehatan yang medis tadi itu ya, yang sifatnya ilmiah. Nah, ini juga tadi mempengaruhi tingkat kematian ya. Akan sangat besar ya tingkat kematiannya terjadi pada masyarakat yang level pemikirannya itu masih bersifat tradisional. Oke, kalau yang migrasi kayak gimana? Ya, silakan. Mungkin kalau migrasi kan mendorong perpindahan penduduk ya. Misalkan ketika penduduk desa pindah ke kota. Jadi misalkan ketika ada anak lulusan SMK yang ada stigma, ada anggapan ketika kalian merantau akan sukses di tanah rantau gitu, di kota akan sukses gitu, seperti itu. Oke. Ya bisa seperti itu ya. Jadi ada anggapan merantau lebih sukses. Nah ini biasanya terjadi di desa-desa yang perputaran ekonominya atau pertumbuhan ekonominya itu relatif lambat gitu ya. Karena apa relatif lambat? Karena lowongan pekerjaannya susah didapatkan ya, sehingga mereka terdorong untuk melakukan migrasi ke wilayah-wilayah yang terindikasi pertumbuhan ekonominya tinggi seperti kota gitu. Ada juga ya wilayah yang memang masyarakatnya itu berpegang teguh pada nilai bahwa kalau kamu mau sukses itu merantau gitu. Misalkan kayak masyarakat Madura. Nah, itu kan kalau kalian perhatikan gitu ya, hampir tersebar di mana-mana ya masyarakat Madura ini ya. Jadi tidak hanya ada di wilayah Madura gitu ya, hampir ada dimanapun itu Madura ya. Pun sama dengan kayak Sumatera gitu ya. Sumatera itu juga punya nilai itu tadi ya, merantau ya. Merantau itu ya menjadi nilai mereka ketika mereka ingin mencapai suatu kesuksesan di tanah rantau. Ya kayak Padang gitu. Makanya kalau kalian perhatikan ya, masakan Padang itu ada di mana-mana juga gitu loh. Nah, ini tadi ya sangat membuktikan bahwa pranata sosial itu mempengaruhi elemen kependudukan. Nah, tapi juga ya yang perlu digarisbawahi ya, struktur dan pranata sosial yang mempengaruhi elemen kependudukan ternyata sangat ditentukan oleh letak geografis yang ditinggali oleh suatu masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Mungkin kalau dari letak geografisnya dari
masyarakat tersebut masih tertutup atau masih sukunya masih pedalaman Bu, jadi masih kurang di apa masih kurang dilihat lah oleh pemerintah, dan sehingga masih kurang untuk migrasinya ataupun untuk mobilitas kesananya masih kurang, sehingga masih kurang dalam angka kelahiran ataupun angka transmigrasi. Oke, ya wilayah terpencil itu memungkinkan ya mereka memiliki nilai dan norma yang lebih tertutup gitu ya, sehingga tadi proses kayak mobilitas sosial ya, tingkat mungkin tingkat fertilitas dan tingkat kematian juga menjadi berpengaruh gitu ya. Oke, kalau tadi misalkan kaitannya antara letak geografis ya dengan nilai dan norma yang dimiliki atau peranata sosial yang dimiliki, itu ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ya, jadi peranata sosial itu ternyata mencerminkan wilayah geografis tempat masyarakat itu tinggal. Peranata ekonomi misalkan, ayo, ada yang bisa ngasih contoh? Iya. Kalau dalam segi peranata ekonomi mungkin masyarakat desa lebih ke tradisional ya. Jadi pekerjaannya masih seputar apa yang ada di sekitar mereka, seperti berkebun, bertani, terus yang punya ini loh Bu, lahan peternakan. Kalau udah masuk ke daerah kota, itu mereka lebih majemuk. Jadi ada yang kayak mungkin sopir bis, terus bekerja di kantoran, bekerja di sistem pemerintahan seperti itu. Ya, that's right gitu ya. Itu menunjukkannya bagaimana kemudian wilayah itu mencerminkan bentuk peranatanya ya. Kalau masyarakat itu tinggal di wilayah yang sifatnya agraris ya, maka akan sangat besar ya peranata yang dimunculkan juga yang bersifat agraris gitu loh. Misalkan yang ekonomi tadi ya, peranata ekonominya pasti yang berkaitan dengan agraris. Masyarakatnya mayoritas akan bekerja sebagai petani gitu ya. Nah, nanti kalian perhatikan di Bumi Aji. Ya, kira-kira ini seperti apa? Mayoritas masyarakat di sana itu berprofesi sebagai apa? Kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang ada di sana itu apa aja? Gapok Tan, Pok Darwis, atau apa? LSM atau apa? Nah, itu nanti kalian perlu identifikasi ya. Karena tadi ya, wilayah geografis itu sangat mempengaruhi peranata sosial yang ada, gitu ya. Kalau masyarakat yang tinggal di pesisir, ya maka peranata ekonominya akan mencerminkan, ya wilayah pesisir ya, nelayan, gitu ya. Alat-alat yang digunakan untuk bekerja pun juga yang berkaitan dengan mencari ikan, ya ada kapal, jaring gitu. Beda dengan yang petani tadi ya, alat-alatnya bekerja ya cangkul, traktor ya. Wilayahnya sawah gitu ya. Sementara yang pesisir itu tadi kapal gitu ya. Dan otomatis ya organisasi yang berkembang ya di masyarakat tersebut juga mempengaruhi peranata ya. Yang muncul di sana koperasi nelayan ya, tempat pelelangan ikan gitu. Nah, itu menunjukkan ya bahwa kita tidak bisa ya melepaskan struktur dan peranata sosial itu dari wilayah geografis tempat kita tinggal. Ya. Kalian yang tinggal di kota, ya, kalian yang tinggal di kota itu tadi ya seperti yang namamu siapa? Arini siapa? Oh Aini jelasin gitu ya. Masyarakat yang tinggal di kota itu cenderung heterogen gitu ya. Macam-macam, ada yang kerja di kantoran, ada yang kerja di pabrik gitu ya. Wilayahnya itu kan perkumpulan ya, campuran. Nah, ini tadi ya wilayah itu menentukan peranatanya. Ya, peranata yang berkembang apa? Misalkan peranata kesehatannya mayoritas masyarakatnya kalau mereka sakit mereka akan pergi ke fasilitas kesehatan ya yang disediakan kayak puskesmas, rumah sakit kayak gitu. Jarang yang datang ke dukun gitu loh. Nah,
Dari peranata teknologi informasinya juga mungkin akan berbeda dengan yang di desa gitu. Kalau di kota mungkin mereka akan familiar dengan gadget, dengan smart TV gitu ya. Kalau di desa mungkin tidak demikian ya, dan seterusnya itu ya. Jadi tadi wilayah itu mencerminkan ya struktur dan peranata sosialnya. Ngeheng, bentar ya, nggak bisa geser. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya, tapi teman-teman tadi sudah memberikan contoh dengan sangat baik gitu ya. Bagaimana kemudian fertilitas itu dipengaruhi oleh nilai-nilai wilayah, nilai-nilai masyarakatnya. Itu tadi Erlangga udah ngejelasin banyak anak banyak rezeki gitu ya. Nah, kalau misalkan di suatu masyarakat itu punya nilai-nilai yang lebih modern, maka mungkin mereka akan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Nah, pun juga tadi mortalitas juga sudah dijelasin ya, migrasi juga. Tuh. Oke. Nah, ya jadi dari diskusi kita tadi ya, kita bisa menyimpulkan ya, apa itu demografi. Demografi adalah ya, kajian ilmiah tentang kependudukan serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Nah, komponen kependudukan itu ada ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan jumlah ya, sedikit banyak itu ukuran. Terus kemudian komposisi itu berkaitan dengan ya komposisi penduduk ya, bisa itu berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan profesi, bisa berdasarkan tingkat pendidikan dan sebagainya. Itu komposisi. Dan persebaran wilayah ya. Jadi penduduk itu tersebar di mana saja. Nah, selain komponen kependudukan ya, ketika kita ngomong demografi itu juga kita akan membahas tentang struktur penduduk ya. Struktur penduduk itu ada usia, jenis kelamin, ras dan etnis ya, yang berkaitan dengan komposisi. Itu struktur. Malthus ini dikritik oleh Karl Marx ya. Di TSK nanti kalian Karl Marx akan belajar itu setelah UTS ya. Jadi Karl Marx ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang dia itu sangat concern membahas tentang kapitalisme gitu. Ya. Jadi saran dari tesisnya Malthus ini dikritik oleh Karl Marx. Marx itu berpendapat bahwa ini ya, pasokan makanan itu menipis karena jumlah populasi, itu dia nggak sependapat Karl Marx itu. Bagi Karl Marx ya, pasokan makanan menipis itu terjadi karena adanya sistem kapitalisme sebenarnya. Kata Karl Marx seperti itu. Nah, dia mencontohkan ya, negara maju sama negara berkembang itu populasinya lebih banyak mana? Berkembang. Negara berkembang itu populasinya jauh lebih banyak daripada negara maju, ya. Tapi ya, negara maju ini yang menjalankan kapitalisme itu tadi ya, industrialisasi. Tapi ternyata di konteks global ya, negara yang banyak mengeruk sumber daya alam itu bukanlah negara yang memiliki jumlah populasi banyak, tapi yang punya teknologi itu tadi loh, industri. Karl Marx mengatakan seperti itu, dia nggak sepakat dengan tesisnya Malthus gitu loh. Jadi tesisnya Malthus menurut dia itu tidak bisa menjawab tadi ya, negara berkembang yang jumlah populasinya banyak itu tadi.
Ya, ya. Kalau bukannya udah meninggal ya tahun 1978? Loh. Iya. Apa? Gimana cara ngelihatnya? Hah? Enggak, kan tadi ibu bilang kalau Karl Marx itu ngeritik teorinya Malthus. Iya, nggak sepakat. Kan Karl Marx sudah meninggal, gimana? Maksudnya kan Karl Marx Berarti penjelasan Malthus mungkin sebelum itu sudah ada gitu ya. Mungkin loh. Saya terus terang saya juga nggak itu ya, tidak hafal angka tahunnya. Tapi dari buku yang saya baca itu ada penjelasan seperti ini gitu ya, bahwa tesis Malthus ini bertolak belakang dengan tesisnya Karl Marx, dan ini yang kemudian menghasilkan aliran yang namanya Neo-Malthusian. Nah, nanti larinya ke situ, Neo-Malthusian. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat lah gitu loh. Jadi Malthus ini tidak bisa menjelaskan tadi ya kondisi yang terjadi di negara berkembang gitu loh. Ya. Bahwa ternyata negara yang ya kalau kita membahas tentang tadi sumber daya alam, maka negara yang paling banyak mengeruk sumber daya alam itu bukanlah negara berkembang, tapi negara maju gitu. Ya. Dari perdebatan tadi ya akhirnya muncul yang namanya aliran Neo-Malthusian. Aliran Neo-Malthusian ini adalah apa ya? Aliran yang sependapat dengan Malthus dan juga sependapat dengan Karl Marx gitu loh. Ya, jadi Neo-Malthusian ini berada di tengah-tengah gitu loh, berada di tengah-tengah tadi ya. Jadi tidak semua ya didasarkan karena faktor populasi ya, tapi juga ada sistem kapitalisme di baliknya. Itu Neo-Malthusian. Dan Neo-Malthusian ini tidak sependapat dengan sarannya Malthus yang menjelaskan bahwa tadi ya dengan menunda pernikahan. Tidak. Kalau Neo-Malthusian ini dia lebih ke ya kalau tidak menikah itu hak asasi ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh negara itu adalah mengontrol dengan tadi program-program kontrol kependudukan kayak KB gitu ya, diperbanyak ya, promosi-promosi tentang kontrasepsi itu diperbanyak. Tuh. Terus seperti itu ya, tesis Malthus dan respon Karl Marx. Oke, untuk yang tadi masalah Karl Marx sudah meninggal atau tidak mungkin dicek dulu ya. Dicek dulu. Saya juga nggak hafal soalnya. Cuman yang saya baca seperti itu gitu loh. Jadi ini ada dua pendapat yang berbeda gitu loh. Ketika Malthus menjelaskan seperti ini, tadi ini pemikiran itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai ya. Pemikiran itu tidak sejalan dengan pemikirannya Karl Marx. Karl Marx menyatakan bukan karena populasi gitu, tapi karena sistem kapitalisme. Oke, terima kasih ya. Nanti kita belajar bersama, oke? Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin didiskusiin lagi terkait ini, ya silakan. Kalau Thomas Malthus kan gue bilang kesenjangan antara pasokan makanan dan penduduk akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Cuman kalau misalkan belajar dari pengalaman di lingkungan rumah saya, kan ada bukan di dalam lingkungan rumah saya itu ada gang-gang itu lah. Nah, di salah satu gang itu ada migrasi yang dimana itu banyak orang-orang yang pendatang dari luar itu masuk ke dalam wilayah lingkungan saya, yang dimana itu wilayah lingkungan saya itu kan isinya orang-orang penduduk asli di situ yang Betawi ataupun yang suku asli yang begitu. Nah, ketika ada para migrasi yang datang, mereka itu membawa suatu keburukan buat atau negatif gitu, berdasarkan pada sifat karakter, kayak misalkan ada yang berjudi, itu bukan dari Ada yang apa? Ada yang berjudi atau berzina, itu ya, faktornya karena dari luar, bukan dari dalam. Nah, kalau misalkan Thomas Malthus kan bilang kesenjangan ini antara pasokan makanan. Bagaimana kontrol kependudukannya bila itu jadi dari migrasi luar yang kotori wilayah asli itu? Itu bagaimana kontrol pendudukannya?
Oke, sebentar. Kalau kita ngomong kontrol kependudukan, kontrol penduduk ini kan berarti berkaitan dengan jumlah ya, jumlah. Nah, memang ada konsekuensi ketika migrasi itu terjadi, gitu loh. Migrasi ini pasti terjadi ya. Migrasi itu pasti terjadi karena apa? Karena manusia itu memang punya sifat yang dinamis ya, dinamis dalam segi pemikiran maupun dalam segi tindakan gitu loh. Mereka itu kalau pakai cara berpikirnya Karl Marx, manusia itu pasti akan mendekati sumber kehidupan, itu mendekati materi, ya. Kenapa ada orang yang melakukan perpindahan dari wilayah A ke wilayah B itu biasanya untuk mendekati sumber kehidupannya dia, entah itu pekerjaan atau tadi ya materi, sumber daya alam dan sebagainya. Dan ketika migrasi ini terjadi ya, maka akan sangat apa ya pasti bukan hanya penduduknya aja yang berpindah ya, tapi juga nilai-nilai budaya juga ikut pindah ya. Nilai-nilai budaya dia itu dibawa ke wilayah tempat dia tinggal. Nah, maka kalau di antropologi itu ada bahasan tentang akulturasi, apa itu ya? Jadi percampuran budaya atau percampuran nilai-nilai ya dari masyarakat A dengan masyarakat B gitu. Itu konsekuensi ya. Konsekuensi ketika migrasi itu terjadi. Ya. Dan kita sebenarnya sebagai sosiolog itu apa ya? Masalah nilai ya itu sangat subjektif sifatnya ya. Jadi mungkin ya di masyarakat tempatmu tinggal itu mabuk-mabukan, berjudian itu menjadi nilai yang buruk gitu ya, disepakati sebagai nilai yang buruk gitu ya. Tapi bisa jadi ya di masyarakat lain, tempat pendatang itu tinggal sebelumnya, nilai itu bukanlah nilai yang buruk. Itu sih. Nah, jadi mungkin bagaimana solusinya ya? Ya ada toleransi. Tapi kalau misalkan itu mengarah ke kriminalitas, maka memang mungkin perlu apa ya? Dibuat suatu kesepakatan bersama ya untuk menangani kriminalitas tersebut gitu. Kriminalitas artinya gini, ketika suatu tindakan seseorang itu sudah merugikan orang lain, nah maka itu bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang sifatnya kriminal ya. Bisa sampai tindakan menyakiti atau mengambil hak orang lain ya, atau sampai mungkin pembunuhan. Nah, itu mungkin kalau sudah ranah ke situ maka memang hukum itu harus ditegakkan. Gitu. Ya, tapi tadi prinsipnya kita sebagai sosiolog ini harus melihat dulu gitu ya. Tadi kita tidak bisa hanya memposisikan diri pada A atau B gitu loh. Karena semua masyarakat itu punya nilai dan normanya masing-masing dan kita harus hargai itu, gitu loh. Ya, gimana? Jadi kita harus menerima konsekuensi gitu ya. Betul. Kedudukannya itu buat hukum itu. Iya, kalau memang sudah tadi ya ada yang merugikan ya, tindakan-tindakan yang mengarah kepada kerugian. Oke. Sudah cukup kayaknya, Mas. Oke, untuk yang ini. Terima kasih ya teman